Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi ya. Semoga yang menonton semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini di mata kuliah Elektronika 1, aku akan coba bahas tentang IC regulator 7912. Oke, kita mulai. Nah, tapi sebelum dimulai, siapakah aku? Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya, namaku Zaki Setiawan, mahasiswa S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang IC regulator 7912. Ya, pada pokok pembahasan kita ada 4 pokok pembahasan, diantaranya yang pertama definisi atau pengertian IC regulator 7912. Guna mengetahui definisi daripada IC regulator 7912. Yang kedua, karakteristik IC regulator 7912 guna mencari tahu karakteristik sesuai datasheet. Yang ketiga, cara kerja IC regulator 7912 guna mengetahui cara kerja IC regulator 7912. Dan yang keempat, penggunaan IC regulator 7912 guna memahami penggunaan pada IC regulator 7912. Ya, jadi kita masuk pembahasan yang pertama. Jadi apa sih IC regulator itu? Nah, jadi IC atau integrated circuit ini regulator yang merupakan sebuah komponen elektronika. Nah, jadi IC ini merupakan sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan tegangan pada rangkaian elektronika. Nah, dinamakan IC karena voltage ini tersusun dari puluhan hingga ratusan transistor, kapasitor, dioda, dan resistor yang mana saling berintegrasi sehingga membentuk komponen IC regulator. Nah, biasanya ditemukan di mana aja sih IC regulator ini? Nah, jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi IC regulator ini atau komponen ini biasanya sering ditemukan di berbagai jenis adaptor. Nah, jadi adaptor yang digunakan untuk menyalurkan tegangan DC seperti untuk laptop, handphone, dan ada juga di peralatan elektronika seperti power supply yang dayanya diintegrasi langsung ke dalam unitnya seperti televisi, DVD player, dan lain-lain. Nah, lalu untuk fungsinya sebagai apa? Nah, fungsi utamanya ini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, ini untuk mempertahankan atau mengatur tegangan pada level tertentu sehingga output pada voltage selalu dalam keadaan stabil dan tidak dipengaruhi oleh tegangan input, beban pada output, dan suhu. Nah, jadi ada nggak sih jenis IC regulator itu? Jadi ada gitu. Jadi berdasarkan dari bentuknya, nah terdapat 2 jenis. Apa aja sih? Yang pertama ada IC regulator 3 terminal dan 5 terminal. Nah, yang dinamakan terminal ini mungkin kita bisa sebutnya dengan kaki ya. Jadi ada regulator 3 kaki dan 5 kaki. Nah, sedangkan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada fixed voltage regulator, yang kedua ada adjustable voltage regulator, yang ketiga ada switching voltage regulator. Nah, yang kita akan bahas tuh apa? Nah, jadi yang kita akan bahas ini fixed voltage regulator atau pengatur tegangan tetap. Nah, jadi pengatur tegangan tetap ini merupakan salah satu jenis IC regulator yang memiliki tegangan output bernilai tetap dan tidak bisa diubah berdasarkan kebutuhan rangkaiannya. Nah, untuk pengatur tegangan tetap ini ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada jenis 78, yang kedua ada jenis 79. Nah, untuk 78 ini merupakan regulator tegangan output positif, sedangkan 79 ini merupakan regulator untuk output tegangan negatif. Sedangkan di sini perbedaannya di kaki-kakinya gitu ya teman-teman. Kalau kaki yang pertama untuk regulator positif ini merupakan input, sedangkan untuk regulator negatif ini kaki yang pertama merupakan ground, sedangkan yang tengah ini merupakan ground. Kalau di regulator negatif yang tengah ini merupakan input, sedangkan kaki yang ketiga ini merupakan output gitu. Nah, untuk XX ini apa sih? Jadi untuk XX ini merupakan output yang ingin kita atur. Sebagai contoh di sini aku akan membahas tentang output tegangan minus 12 volt. Berarti aku menggunakan IC 7912 gitu, karena untuk
mengeluarkan regulator tegangan negatif sebesar 12 volt. Tuh, teman-teman. Nah, jadi IC 7912 ini mempunyai karakteristik gitu. Jadi apa sih karakteristik dan fiturnya? Nah, jadi di sini ada fiturnya. Jadi yang pertama, output current in excess of 1.5 ampere. Jadi arus keluarannya ini lebih dari 1,5 ampere. Yang kedua, output voltage of minus 12 volt. Jadi output tegangannya ini sebesar minus 12 volt. Yang ketiga, internal thermal overload protection. Nah, jadi ada perlindungan kelebihan panas internal. Yang keempat, output transition safe area compensation. Nah, jadi yang keempat ini keluaran kompensasi area aman gitu. Sedangkan yang kelima, minimum load to load variation for robust device performance and reliable operation. Nah, jadi yang kelima ini, jadi IC 7912 ini didukung gitu untuk kinerja perangkat yang tangguh dan operasi yang handal gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kakinya ada 3 kaki. Yang pertama ground, input, dan output gitu. Nah, sedangkan di datasheet kita fokus ke electrical karakteristiknya ya teman-teman. Jadi di sini ada VO ya, jadi ada tegangan outputnya. Ketika dimasukin tegangan inputnya sebesar minus 19 volt dan mendapatkan arus sebesar 0,5 ampere, maka nanti tegangan yang akan keluar sebesar minus 11,5 volt, dan untuk maksimalnya tegangannya sebesar minus 12,5 volt. Sedangkan nanti output voltage-nya mendapatkan inputan sebesar minus 15,5 sampai dengan minus 27 volt. Ini arus yang keluar ini 5 mA sampai dengan 1 ampere gitu. Untuk tegangan yang keluar sebesar minus 11,4 volt, dan untuk tegangan maksimum yang keluar adalah minus 12,6 volt gitu. Nah, jadi cara kerjanya itu gimana sih? Apakah sama cara kerja IC regulator 78XX dan 79XX? Jawabannya iya. Jadi mereka mempunyai cara kerja yang sama, dimana bila dilalui arus dengan voltage lebih besar dari voltage regulasinya, maka voltage yang akan keluar dari terminal 3 atau output IC akan tetap sebesar voltage sesuai spesifikasinya. Sebagai contoh yang aku bilang tadi, jadi kita menggunakan IC 7912 berarti nanti akan tetap gitu voltase yang keluar sesuai spesifikasinya. Namun voltage yang bekerja tidak boleh sama atau lebih kecil dari voltase kerja IC tersebut. Nah, jadi sebagai contoh aku menggunakan IC 7912 berarti aku harus mendapatkan tegangan itu di atas 12 volt gitu ya, atau bisa 15 volt atau bahkan lebih seperti yang tadi ada di datasheet. Nah, atau untuk lebih cara mudahnya kita bisa menambahkan ya tegangan yang masuk ditambah dengan 3 volt nih untuk memaksimalkan kerja IC 7912, dan IC 7912 hanya mampu mengeluarkan arus sebesar 5 mA sampai dengan 1 ampere. Nah, jadi setelah kita bahas tadi, jadi IC ini dapat diaplikasikan kemana aja sih? Dapat digunakan untuk apa aja gitu. Jadi yang pertama, dapat digunakan untuk rangkaian analog dan digital sebagai daya atau tegangan referensi. Yang kedua, IC ini dapat digunakan sebagai pembatas arus dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga, sebagai arus sumber. Yang keempat, mengontrol cahaya menggunakan photocell silikon. Yang kelima, dual trim supply. Yang keenam, regulator 1 ampere stabilitas tinggi ya, sesuai karakteristiknya tadi ya. Jadi di sini ada, sebelum diakhiri, jadi di sini ada rangkaian catu daya ya. Jadi di sini menggunakan di sini ada IC 7812 dan IC 7912. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, IC 78 mengeluarkan tegangan positif dan IC 79 mengeluarkan tegangan negatif. Jadi di sini rangkaian catu daya ini atau power supply mengubah arus AC menjadi arus DC. Di sini arus AC-nya masuk sebesar 220 volt, yang kemudian terdapat trafo, mengeluarkan tegangan sebesar 15 volt ya, sesuai yang udah dibahas tadi. Jadi IC ini dapat bekerja jika mendapatkan tegangan lebih dari karakteristiknya gitu. Jadi di sini 15 volt, nah bisa diterima gitu. Nah, di sini kan arusnya masih DC, masih AC gitu, di arusnya masih AC. Lalu di sini digunakan
kapasitor elektrolit gitu. Jadi kapasitor elektrolit ini kan fungsi untuk menyaring tegangan atau sebagai filter. Jadi di sini digunakan kapasitor elektrolit yang pertama lebih besar ini karena masih terdapat riak-riak arus AC gitu, tegangan AC gitu ya. Yang kemudian difilter kembali oleh kapasitor elektrolit yang kedua dengan lebih kecil nilainya sebesar 10 mikrofarad per 25 volt yang kemudian barulah masuk ke IC 7912 untuk mengeluarkan tegangan negatif. Nah, untuk setelah keluar dari IC regulator 7912 terdapat kapasitor elektrolit yang terakhir guna untuk memfilter kembali agar output yang keluar murni tegangan DC gitu. Di sini keluar sebesar minus 12 volt dan untuk 7812 dengan rangkaian yang sama mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt. Nah, jadi gunanya 7912 ini seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada quotes juga ya dari Benjamin Franklin yang mengatakan bahwa investasi dalam pengetahuan akan membawa bunga yang baik. Ya, mungkin maksudnya di sini kita harus terus tetap belajar ya, harus tetap terus mencari ilmu, mencari banyak pengetahuan gitu untuk bekal kita juga gitu di nantinya. Ya, mungkin dari aku itu aja. Apabila banyak salahnya, salah dalam penyampaian atau salah dalam perkataan maupun perbuatan atau tingkah laku, aku mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar ya, atau bisa menghubungi aku. Banyak kurangnya dari aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.